Selamat sore Dini. Udah wangi nih Dini, udah mandi ya? Udah dong Tante. Bagus, tapi belum makan malam kan? Belum Tante. Tante, apa Dini? Oh, Dini mau nagih janji. Nagih janji apa? Ke siapa? Ke Tante. Janji apa Dini? Masa Tante lupa? Kemarin Tante janji mau cerita soal Deborah. Oh iya, soal Deborah ya, cerita tentang Deborah ya Dini ya. Iya Tante lupa. Sekarang Tante mau cerita ya. Jadi nama Tante itu memang Nancy, tetapi nama baptis Tante itu adalah Deborah. Deborah ini diambil dari nama tokoh dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama ya Tante? Iya. Di kitab Hakim-Hakim ada cerita tentang seorang perempuan bernama Deborah. Nah, Deborah ini adalah seorang nabiyah. Nabiyah. Artinya apa Tante? Nabiyah itu adalah seorang nabi perempuan. Oh gitu. Nabiyah, selain itu dia juga seorang hakim perempuan di Israel waktu itu. Hakim? Iya hakim. Jadi dia adalah hakim keempat suku Israel. Ya, jadi bangsa Israel waktu itu memiliki beberapa hakim dan yang keempat adalah Deborah. Dia adalah satu-satunya hakim perempuan ya. Gitu Tante. Nah, tiap hari Deborah itu biasanya duduk di bawah pohon korma. Di situ nanti orang-orang Israel datang untuk berhakim kepadanya. Nah, suatu hari Deborah mendapat pesan dari Tuhan untuk menyampaikan ke Barak supaya Barak memimpin pasukan orang-orang Israel untuk melawan bangsa Kanaan yang waktu itu memusuhi bangsa Israel. Bangsa Kanaan? Iya, jadi waktu bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, ada beberapa bangsa yang memang dibiarkan Tuhan tetap menetap di situ. Nah, bangsa-bangsa inilah yang kemudian memusuhi dan kadang menyerang bangsa Israel. Nah, waktu itu Barak diutus Tuhan untuk melawan mereka. Tetapi Barak berkata, saya mau pergi melawan mereka asalkan Deborah ikut. Oh, dia gak berani sendiri Tante. Barak ingin Deborah ikut. Oh gitu, terus akhirnya ikut nggak Tante? Deborah akhirnya mau ikut. Mereka berperang melawan bangsa Kanaan itu yang dipimpin oleh Sisera. Nah, singkat cerita, Tuhan membuat porak-poranda musuh dan akhirnya semua mati, tinggal Sisera panglima perangnya yang melarikan diri dengan berjalan kaki menuju sebuah tenda milik Yael. Yael ini adalah istrinya Heber. Heber adalah orang yang mempunyai hubungan baik dengan raja Kanaan ini tadi. Ya, makanya Sisera berani datang ke tenda itu. Lalu dia minta tolong, minta minum, diberikan susu oleh Yael yang punya tenda itu. Oh gitu. Dia diberikan juga selimut supaya bisa istirahat tidur karena capek berperang kan. Lalu Sisera ini pesan, nanti kalau ada yang datang mencari apakah ada orang di tenda, tolong ya dijawab tidak katanya. Tetapi ketika Sisera sedang tidur, si Yael ini diam-diam mengambil palu dan juga patok tenda itu, lalu mematok pelipis dari Sisera ini sampai tembus tanah. Oh gitu. Iya, jadi akhirnya matilah Sisera di tangan Yael.
Nah, beberapa saat kemudian Barak datang. Barak kan mengejar nih tadi ceritanya. Ketika datang dia diberitahu bahwa Sisera sudah mati di tangan Yael. Oh gitu. Akhirnya Deborah dan kawan-kawannya tadi mendapat perintah Tuhan untuk menyanyikan suatu nyanyian. Dan mereka bernyanyi, bergembira. Karena kemenangan yang sudah diberikan Tuhan kepada mereka. Ya. Dan berikutnya selama 40 tahun bangsa Israel hidup tenang di tanah Kanaan. Itu. Begitu ceritanya. Oh iya Tante. Nah, waktu Tante kuliah dulu ada lagu loh yang kalau Tante pikir kayaknya cocok nih buat cerita Deborah. Gimana Tante lagunya? Lagunya coba Tante nyanyi dulu ya, nanti Dini ikutin. Ya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya lah kemenangan. Dia panji keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Kekenakan Jubah pujian. Kekenakan Jubah pujian. Dan segala bebanku lenyaplah. Kekenakan jubah pujian. Kenakan jubah pujian. Itu Dini bisa lagunya. Iya Tante, Dini pernah dengar. Iya, lagunya tinggi ya Dini ya. Iya Tante, tinggi. Tapi Tuhan tidak melihat tinggi rendahnya suara kita. Tapi Tuhan melihat hati kita. Iyalah Tante. Masa suara dilihat? Suara ya didengar. Tante lulusan mana sih? Jangan kurang ajar sama Tante Dini. Maksud Tante, biarlah suara kita nggak kuat, tapi maksud hati kita adalah memuji Tuhan. Itu maksud Tante ya. Iya Tante. Maafin Dini ya Tante. Iya nggak apa-apa. Oke? Sekarang Dini udah tahu ceritanya. Dan Dini juga sudah dengar lagu itu. Kita istirahat dulu. Setuju?